Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Solihat. Saya dari Prodi D3 Kebidanan semester 2 Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Dosen pengampu saya Pak Apip Wahyudi SPD Mars, dengan mata kuliah Kewarganegaraan. Yang pertama, kita akan membahas pengertian korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2000 dan Kamus Hukum tahun 2002, korupsi diartikan sebagai tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang atau barang negara atau milik perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, perseorangan atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan pemufakatan secara bersama untuk melawan hukum antara penyelewengan negara atau antara penyelenggaraan dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan negara. Sementara nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya, bukan berdasarkan atas kemampuan. Praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme terjadi hampir semua daerah di tanah air, di semua level, dan di semua kehidupan dengan beragam jenis, modus, dan kompleksitas. Artinya, sifat dan perilaku koruptif ini telah merasuki semua elemen bangsa, tanpa mengenal usia, latar belakang, jenis kelamin, ras, dan lain sebagainya. Padahal kita semua tahu bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak bermoral. Muara dari persoalan korupsi adalah hilangnya nilai-nilai anti korupsi itu sendiri, yakni jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil dari dalam diri individu. Apa sih pendidikan anti korupsi? Pendidikan anti korupsi secara umum diartikan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berpikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik. Pendidikan anti korupsi dapat dipahami juga sebagai usaha sadar dan sistematis yang diberikan kepada peserta didik berupa pengetahuan, nilai-nilai, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan agar mereka mau dan mampu mencegah dan menghilangkan peluang berkembangnya korupsi. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam tubuhnya anak-anak. Maka dari itu, untuk menyelesaikan segala persoalan akibat kelemahan perilaku, tidak ada jalan lain selain menguatkan bibit perilaku baik yang ada dalam diri setiap individu. Dalam kaitan itulah pendidikan berfungsi. Pendidikan berfungsi sebagai proses untuk mampu dan menguatkan nilai-nilai yang sudah tertanam dalam diri setiap individu. Pendidikan anti korupsi bertujuan membentuk pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya, merubah persepsi dan sikap kita terhadap korupsi, serta membentuk keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk
melawan korupsi. 9 nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama itu kejujuran, dan yang kedua tanggung jawab, yang ketiga kerja keras, dan yang keempat keberanian, kelima keadilan, dan yang keenam kesederhanaan, dan kepedulian, dan yang terakhir kedisiplinan. Korupsi itu ketika kamu memberikan uang untuk mendapatkan pekerjaan, menerima suap, memberi uang ketika ditilang. Faktor-faktor penyebab tindakan korupsi: yang pertama, iman yang tidak kuat, iman yang lemah. Yang kedua, lemahnya penegakan hukum. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Dan yang keempat, desakan kebutuhan ekonomi. Yang kelima, pengaruh lingkungan. Apakah kamu mau dipenjara karena korupsi?